Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 266 telah dirilis di situs Manga Plus. Tidak terasa, Jujutsu Kaisen tersisa 5 chapter lagi. Ya pasti teman-teman kos sudah tahu kalau GG telah mengumumkan sisa chapter Jujutsu Kaisen, yaitu tersisa 5 chapter. Jadi ya kalau tidak ada halangan apapun, Jujutsu Kaisen akan tamat akhir September 2024. Tidak terasa, Abdikos sudah menemani pembahasan Jujutsu Kaisen selama kurang lebih 3 tahun. Sampai saat ini Abdikos belum menemukan manga yang pas untuk menggantikan Jujutsu Kaisen setelah manga ini resmi tamat nantinya. Jadi kalau nanti manga ini resmi tamat dan Abdikos masih belum mendapat manga penggantinya yang pas, maka Abdikos akan kembali hiatus untuk sementara waktu seperti saat tamatnya Attack on Titan. Yap, daripada sedih memikirkan tamatnya Jujutsu Kaisen, yuk kita nikmati saja detik-detik terakhir manga ini sebelum tamat. Berikut pembahasan detail menarik Jujutsu Kaisen chapter 266. Check out, check it bro. Pertama, Yuji ada di bagian mimpi Megumi. Yap, secara mengejutkan Yuji bisa mendengar suara hati Megumi di dalam domainnya. Keinginan Megumi sama sekali tidak muluk-muluk, yaitu ingin memberikan kehidupan yang adil untuk Sumiki. Karena memang selama hidupnya Sumiki hampir selalu menghadapi ketidakadilan. Saat kecil dia ditinggal ayah kandungnya. Ibu kandung Sumiki kemudian menikah dengan Toji dan membawa Megumi sebagai saudaranya. Tapi ya, Sumiki yang mencoba ramah pada Megumi malah ditanggapi cuek. Setelah menikah dengan ibu Sumiki, Toji yang dablek pergi meninggalkan keluarganya. Toji meninggalkan Megumi dengan ibu tiri dan saudara tirinya. Mungkin ini alasan kenapa Megumi ketus pada Sumiki. Setelah itu, ibu Sumiki meninggalkan 2 anak kecil ini sendirian. Entah apa alasannya. Jadi ya, Sumiki ditinggalkan 3 kali, yaitu oleh ayah kandung, oleh ayah Megumi, baru yang terakhir adalah oleh ibu kandungnya. Nasib Sumiki membaik setelah Gojo mengadopsi dia dan Megumi. Tapi ya, Gojo sebagai ayah tidak bisa 100% bertanggung jawab. Layaknya Geto mengadopsi Nanako dan Mimiko sebagai yang terkuat dan berpengaruh. Gojo sangat sibuk di dunia Jujutsu sehingga dia mengadopsi hanya untuk membuat Megumi mandiri agar bisa melindungi kakaknya. Bahkan saat Sumiki terkena kutukan, Gojo tidak bisa berbuat banyak mencari siapa dan apa yang mengutuk Sumiki. Di chapter ini kita juga melihat kalau Megumi dan Sumiki saling menjaga satu sama lain, yaitu Sumiki merawat Megumi, membantu memasak dan mencuci pakaiannya, sementara Megumi membantu biaya hidup kakak tirinya dengan menjadi murid Jujutsu. Satu hal yang Megumi sesali adalah dia sangat dablek sebelum Sumiki dikutuk. Dia sering mengabaikan nasihat Sumiki hingga akhirnya Megumi menyesal setelah kakaknya tertidur. Dia merasa Sumiki adalah orang yang bisa menjaganya untuk tetap waras dari kerasnya hidup. Dan yang lebih plot twist, Megumi ingin melihat Yuji dan Sumiki berjalan beriringan di dalam mimpinya. Yang ini juga bisa diartikan kalau Megumi ingin Yuji menjadi pacar Sumiki. Yap, setelah melihat perjuangan hidup Yuji, sepertinya Megumi yakin kalau dialah orang yang tepat untuk menjaga Sumiki selain dirinya. Tapi ya, semua impian tersebut sekarang sudah berakhir, jadi tidak ada alasan Megumi untuk memperjuangkan hidupnya lagi. Kedua, tubuh Yuji tidak merasakan sakit. Yap, mungkin selama ini kita bertanya-tanya kenapa Yuji sangat kuat, kenapa plot armor dia luar biasa tebal, dimana dia dihajar berkali-kali tapi kembali bangkit dan melawan. Sebenarnya jawaban akan hal ini sudah kita ketahui, yaitu karena Yuji adalah makhluk ciptaan Kenjaku yang sejak lahir sudah disegelkan satu jari Sukuna kepadanya. Jadi meskipun tanpa energi kutukan, tubuh Yuji sudah sangat kuat. Tapi dari sini kita dapat fakta baru kalau kekuatan Yuji tidak hanya sekedar tahan banting, melainkan dia tidak bisa merasakan rasa sakit orang lain. Yap, kemungkinan besar tubuh Yuji selalu sehat dan tidak pernah sakit parah. Jadi saat kakek Yuji sakit parah karena kanker dan menolak pengobatan lebih lanjut, Yuji tidak bisa memahami kenapa kakeknya menolak pengobatan, padahal itu bisa memperpanjang umurnya. Selanjutnya ketika Yuji mengetahui istilah eutanasia alias mematikan diri sendiri, Yuji benar-benar tidak mengerti kenapa ada orang yang ingin dirinya mati secara sukarela. Barulah ketika bergabung dengan dunia Jujutsu dan merasakan rasa sakit seperti kalah dari Fingerbeater, kalah dari Choso, disiksa Sukuna, dan kalah dari Mahito, Yuji akhirnya paham apa itu rasa sakit. Dia paham kenapa kakeknya menolak pengobatan lebih lanjut dan kenapa ada orang yang ingin dimatikan secara sukarela. Itu karena mereka mengalami penderitaan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan mati. Yap, apakah ini akan jadi gambaran masa depan Yuji, yaitu penderitaannya sebagai wadah Sukuna hanya bisa berakhir dengan kematian. Dari sinilah Yuji tidak bisa memaksakan Megumi untuk bangkit kembali. Dia hanya akan memisahkan Megumi. Selebihnya Megumi memilih mati atau tetap hidup, itu urusan dia.
Ketiga, makna burung di domain Yuji setelah mendengarkan curhat Megumi. Sukuna membuka Hollow Wicker Basket yang ini membuat efek pasti kena di dalam domain Yuji menghilang di sekitar Sukuna. Dari sini kita melihat pertarungan Yuji versus Sukuna 4 lengan di antara angsa yang berterbangan. Yap, ini bukan pertama kalinya kita melihat angsa di dunia ingatan saat Maki bertemu dengan Mai. Ingatan mereka juga disertai dengan angsa. Sebenarnya angsa itu simbol apa? Jawabannya angsa adalah simbol migrasi. Yap, setelah jiwa Mai melepaskan kutukan anak kembar dan mati, Maki menjadi angsa yang bermigrasi. Dia akan memulai perjalanan panjangnya melintasi lautan sebagai pribadi baru, yaitu Maki sang batasan surgawi. Sementara Yuji saat ini, dia sedang memperjuangkan migrasi Sukuna dari tubuh Megumi. Apakah Yuji akan berhasil melakukan migrasi ini, atau angsa Yuji akan berakhir di senapan seorang pemburu, yaitu Ryomen Sukuna? Keempat, Sukuna ingin membangkitkan monster Tengen saat pertarungan. Sukuna berhasil memukul Yuji. Di sini Sukuna menunjukkan amarahnya sehabis dikasihani Yuji. Sukuna jadi tidak sabar ingin menghukum Yuji dengan membantai orang-orang di sekitarnya. Yap, sepertinya Sukuna sangat paham kalau Yuji benar-benar tidak bisa dihancurkan. Maka Sukuna mengambil jalan lain, yaitu menghancurkan dunia tempat Yuji berada. Awalnya Abdicus mengira Sukuna hanya akan menghabisi orang-orang di sekitar Yuji, tapi seperti yang kita tahu kalau Sukuna sudah menghancurkan hal tersebut. Hampir semua penyihir terdekat Yuji sudah mati dan banyak yang sekarat. Dan ya, Yuji masih belum juga hancur mental. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud menghukum orang di sekitar Yuji adalah menghancurkan dunia di sekitarnya. Caranya tentu saja dengan membangkitkan monster Tengen. Dan untuk memulai hal ini, Sukuna perlu membunuh semua peserta cooling game. Dan ya, dengan sisa chapter yang hanya 5, Abdicus khawatir kalau ending Jujutsu Kaisen sama sekali tidak bahagia, yaitu kebangkitan monster Tengen. Kelima, perlawanan Megumi adalah pertanda kembalinya tim 7 Jujutsu Kaisen. Yap, secara mengejutkan Megumi memberikan perlawanan dengan menyedot Sukuna ke dalam Ten Shadow. Hal ini langsung membuat Yuji tersenyum karena dismental dia telah berhasil menyeret kembali jiwa Megumi untuk hidup. Buat yang lupa, saat jiwa seseorang yang diinkarnasi melawan balik, maka objek inkarnasi akan kehilangan output energi kutukannya. Saat awal kebangkitan Sukuna di tubuh Megumi, jiwa Megumi memberikan perlawanan dari dalam sampai membuat output energi kutukan Sukuna tersisa hanya 10%. Apakah kali ini akan sama? Apakah Megumi akan menekan output Sukuna hingga kering? Jangan lupakan kalau di akhir chapter 266 kita mendapat plot twist bahwa Yuji kehilangan 2 jarinya dan 1 jari Sukuna berada di tempat misterius. Yap, dari sini Abdicus langsung membayangkan tim 7 saat menyegel Kaguya. Abdicus sangat berharap kalau ending Jujutsu Kaisen adalah Sukuna dikalahkan bersama-sama, bukan hanya oleh Yuji seorang. Seperti yang kita tahu, Yuji hampir tidak pernah bertarung sendirian untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia selalu dibantu minimal 1 orang. Dia dibantu oleh Nobara, dibantu oleh Choso, dibantu Todo, dan dibantu oleh Megumi. Jadi ya, selama melawan Sukuna, Yuji sebenarnya sudah dibantu oleh semua penyihir. Dan ini sudah sesuai dengan peran Yuji, yaitu sebagai roda gerigi. Ketahanan tubuh dan mental dia sebagai roda gigi terus menggerakkan mesin perlawanan kepada Sukuna. Abdicus membayangkan kalau chapter depan Megumi akan menekan output Sukuna hingga kering, kemudian Nobara menyantet Sukuna dengan 1 jarinya, dan terakhir Yuji mendismantle Sukuna hingga terlepas dari tubuh Megumi. Ini akan jadi akhir yang sangat epic untuk Jujutsu Kaisen. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah tim 7 Jujutsu Kaisen akan kembali atau hanya Yuji sudah cukup untuk mengakhiri Sukuna? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.